Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syekh Saja dari kelas T4F, NIM 23314070111141. Di sini saya akan mempresentasikan kriptografi AS256 untuk memenuhi tugas PBL keamanan komputer. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pertama-tama di sini, apa itu AES? AES adalah algoritma kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. AES adalah kriptografi simetris, dan AES bekerja dengan blok data tetap berukuran 128 bit, meskipun bisa variasi kuncinya, bisa 192 atau 256, tergantung makainya. Selanjutnya, tahapan enkripsi AES. Di sini saya akan menggunakan AES256 untuk memenuhi tugas keamanan komputer, dan saya juga akan mengimplementasikannya. Yang pertama, key expansion. Kunci utama 256 bit digunakan untuk menghasilkan serangkaian round key melalui proses yang disebut key schedule. AES256 memerlukan 14 ronde transformasi sehingga menghasilkan total 15 kunci ronde. Dan ada initial round. Initial round yaitu proses awal melibatkan operasi XOR antara data plain text dan kunci ronde pertama. Dan selanjutnya round transformation ada 4 tahap. Yang pertama ada subbyte. Subbyte yaitu mengganti setiap byte dalam blok data dengan byte lain berdasarkan substitusi. Dan shift row yaitu menggeser baris dalam matriks data secara siklikal untuk meningkatkan difusi. Dan yang ketiga, mix column. Mix column itu mencampur kolom metrik data menggunakan operasi matematika berbasis matriks. Dan yang terakhir, add round key. Add round key yaitu proses melakukan operasi XOR antara blok data dan kunci ronde berikutnya. Dan yang terakhir, final round. Final round artinya yang paling akhir atau bagian terakhir, yaitu ronde terakhir hanya mencakup langkah-langkah subbyte, shift row, dan add round key tanpa mix column. Dan ada proses dekripsi. Setelah proses enkripsi tentunya dekripsi. Proses dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Dekripsi menggunakan langkah-langkah seperti inverse subbyte, inverse shift row, dan inverse mix column. INV atau inverse ya di sebelah sini. Dekripsi artinya kebalikannya atau lawannya dari enkripsi. Kunci yang sama digunakan untuk mendekripsi ciphertext ke plaintext asli. Jadi itu fungsi dari dekripsi. Jadi saya akan langsung mengimplementasikannya, algoritma kriptografi AES256. Di sini saya menggunakan VS Code untuk text editornya dan Python bahasa pemrogramannya. Di sini saya sudah memiliki file AES256_encryption.python. Di sini saya akan mengimplementasikan AES256.
Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya. Python AS256, ini nama filenya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul plain text, key, IV atau 4, encrypted, data hasil enkripsi dan dekripsinya. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagaimana algoritma ini bisa berjalan. Yang pertama, key atau IV-nya. Key 32 byte diperlukan untuk AS256. Kalau untuk IV-nya menggunakan CBC mode dengan ukuran 16 byte. Untuk paddingnya di sini menggunakan PKC-S7. AES hanya bekerja dengan blok 16 byte, jadi data yang lebih pendek harus ditambahkan padding. Tambahkan paddingnya, padding sebelah sini. Dan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Cypher. Jadi ini Cypher yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Data dienkripsi dikonversi ke base 64 untuk output yang lebih mudah dibaca. Saat dekripsi, padding harus dihapus agar teks kembali ke bentuk aslinya. Ini paddingnya harus dihapus agar enkripsinya dapat berjalan dan teks kembali ke bentuk aslinya. Dan langsung saya implementasikan menggunakan website di Google atau Chrome. Ini adalah websitenya untuk mengimplementasikan AES decryption. Kita masukkan teks enkripsinya hasil dari VS Code. Kita masukkan ke sini. Untuk secret key-nya ini adalah kunci atau passwordnya. Ini. Untuk enkripsinya pilih ukuran yang 256 sesuai kebutuhan kita. Enkripsi modenya CBC. Untuk kunci opsional ini kita isikan saja karena saya ada. Lalu kita klik decrypt. Nah, langsung muncul dekripsi teksnya seperti ini. Jadi begitulah cara mengenkripsi AES256 menggunakan website, dan saya membuat kodenya dijalankan di VS Code. Lalu saya akan menjelaskan bahwa data lebih aman dengan kriptografi AES. Untuk plain text-nya, data asli sebelum enkripsi ditampilkan dalam bentuk yang dapat dibaca seperti teks biasa yang bisa dipahami manusia. Lalu selanjutnya ciphertext, yaitu teks setelah dienkripsi menjadi dapat dibaca seperti huruf acak. Dan dekripsi yaitu proses mengenkripsi dari kode atau data yang telah dibuat menjadi plain text asli atau dikembalikan ke teks awal. Dan tentunya AES256 ini menggunakan kunci sepanjang 256 bit yang
menawarkan tingkat keamanan yang tinggi daripada kunci bit yang lainnya. Jadi begitulah presentasi saya untuk memenuhi tugas keamanan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.